Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sucuna Petapetiani, NIM saya 0512020606. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah masalah pelayanan publik di bidang kesehatan yang saya angkat dari pengalaman pribadi keluarga saya. Saya juga akan membahas solusi inovatif yang dapat diterapkan untuk memperbaikinya, teman-teman. Mohon maaf sekali jika saya berbicaranya masih berbelit-belit karena saya masih belajar untuk public speakingnya ya, gitu. Jadi di sini saya juga sambil baca materi. Maaf ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Oke, jadi masalah ini bermula ketika saya mendapatkan perawatan di rumah sakit menggunakan BPJS Ketenagakerjaan dari tempat kerjanya. Namun, ketika ayah saya berhenti bekerja, status kepesertaannya otomatis dihentikan, padahal beliau masih dalam masa perawatan. Perubahan dari peserta BPJS menjadi pasien umum ini menimbulkan berbagai kendala, seperti proses administrasi yang lebih panjang, biaya perawatan yang mendadak berubah, serta pelayanan dari rumah sakit yang terasa kurang ramah dan tidak lagi efisien. Situasi ini menunjukkan bahwa koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan pihak rumah sakit belum berjalan optimal, terutama dalam perpindahan status peserta dari pekerja aktif menjadi peserta mandiri. Kondisi ini tentu saja dapat menyebabkan terganggunya kenyamanan pasien ya teman-teman. Lanjut ya teman-teman. Di sini ada menurut teori kualitas pelayanan dari Zaimal, Parasuraman, dan Berry. Maaf jika saya salah dalam menyebutkan. Nah, menurut mereka, pelayanan publik yang baik harus memenuhi 5 dimensi. Fisik. Dalam kasus ini, dimensi ketanggapan dan empati belum terpenuhi. Petugas rumah sakit kurang cepat dalam memberikan informasi dan kurang memperlihatkan kepedulian kepada pasien yang mengalami perubahan status kepesertaan. Selain itu, teori koordinasi antara lembaga pelayanan publik menekankan bahwa sinkronisasi prosedur dan data antar lembaga sangat penting agar masyarakat tidak dirugikan. Ada beberapa solusi inovatif yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Berikut pembahasannya. Pertama, perlu adanya integrasi data antara BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan rumah sakit. Dengan sistem data yang terhubung, perubahan status peserta akan berlangsung otomatis, sehingga pasien tetap mendapatkan layanan tanpa hambatan administrasi. Kedua, diperlukan sistem percepatan administrasi melalui portal atau aplikasi. Melalui sistem ini, pasien atau keluarga bisa mengurus perubahan status secara cepat tanpa proses manual yang berulang. Dan yang ketiga, kualitas pelayanan rumah sakit perlu ditingkatkan, terutama pada aspek sikap petugas. Pelayanan harus tetap profesional dan adil tanpa membedakan status kepesertaan. Dan yang terakhir, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara melanjutkan BPJS secara mandiri setelah berhenti bekerja, sehingga tidak ada lagi masa kekosongan jaminan kesehatan. Teman-teman, jika solusi ini diterapkan, maka proses perpindahan status peserta akan menjadi lebih lancar, serta pelayanan rumah sakit akan lebih responsif dan empatik. Dan juga biaya kesehatan tetap terjamin karena tidak ada masa putus kepesertaan. Hal ini akan meningkatkan kenyamanan pasien dan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan. Demikian penjelasan dari saya mengenai masalah pelayanan publik di bidang kesehatan serta solusi inovatif yang dapat diterapkan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan perbaikan pelayanan untuk kedepannya. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam berbicara, mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.